sekarang tanggal 10 Mei jam 9.41. Semoga kameranya nggak kebalik ya, karena kemarin gue coba nge-vlog kayak gini terus waktu ditempel ke helm ternyata kebalik, terus kayak harus diedit lagi gitu kan. Sekarang jam 10 malam 9.41. Mau ini doang sih, ngetes posisi kamera, lagi explore kayak sekarang ya. Gue ngebentukin si holder kameranya itu nggak yang cuman pakai J-hook-nya doang, tapi gue kayak tambahin extension gitu. Terus si si lemnya itu nih, yang nempelnya itu gue posisiin miring gitu. Cuman gue sekarang juga nggak lagi bawa si itu mulut si layar DJI nya ini, karena biar simpel aja guys. Gue lagi pakai celana pendek. Nah, sekarang gue mau coba explore posisi kamera, sekalian mau ke Alfamart mau nyari obat mata. Anjay, mata gue sakit guys, anjay, gara-gara lembur terus harus ngeliatin layar laptop kayak berjam-jam gitu. Fuck man. Nah, ini juga si lamp board holdernya itu kan harusnya yang kotak, cuman karena stok gue udah habis, jadi gue pakai yang ini, kayak lem yang bentuknya bulat gitu. Jadi si si lem si dasarnya itu tuh yang buat nempel di helm, jadi nggak kena full takut jatuh aja sih. Tapi kita coba tes. Ini gue mau ke arah Matraman, mau agak speeding mungkin nanti, nyari 100. Cuman mau ngelepas penat aja guys. Ini mah motor 150, mau diharapin sekencang apa sih, tapi cukup lah buat ngelepas stres abis kerja gitu kan. Untungnya gue dikasih kesempatan dari zaman Aerox Old, Aerox Gen 1 itu gue udah bisa ngerasain riding pakai itu motor 150 cc. Walaupun 150 cc ya just 150 cc, tapi itu rasanya nyenengin banget sih, kayak cukup buat melepas pusing kerja. Karena 150 cc itu kayak pas gitu sih, nggak kekencengan, tapi buat nyari 100 masih bisa gitu kan. Ya gue nggak tahu sih, karena belum pernah pakai motor 250 cc. Mungkin kan kalau tidak pakai 250 cc agak sedikit effort. Mungkin di bensinnya yang harus pakai round 92 minimal, Pertamax ke atas kan. Terus mungkin bobotnya juga, pasti kan motor 250 cc bodinya bakal lebih gambot kan dari 150, dan 250 lebih gambot dari 150. Nah gitu ya kan, pasti bawa motornya agak lebih effort. Kalau 150 cc kan kayak Vario, Aerox masih oke lah buat masuk gang, buat parkir juga masih agak gampang gitu guys.
gue mau nyari Alfa yang nggak ada tukang parkirnya, because kadang bukannya nggak mau ngasih sih, cuman kalau gue pribadi tuh sekarang jarang make megang duit cash. Jadi kadang-kadang agak butuh gitu sih, kayak tempat perbelanjaan entah Alfa, Indomaret gitu yang ada tukang parkirnya. Karena gue males megang duit cash gitu. Jadi gue sekarang apa-apa pembayarannya QRIS atau pakai debit card. Karena kalau dengan QRIS atau debit card jadi lebih mudah juga sih buat gue ngatur keuangan. Oke. Gue biasanya kalau sama Monik lewat Matraman mentok-mentok cepet 1, cepet 4. Sekarang lagi solo riding, lumayan kan, bisa nambah 4 lagi jadi 108 tadi. Itu guys, enak tau, ngebut dikit, kayak pikiran kerjaan tuh hilang. Nggak hilang banget, tapi lumayan lah. Nah gitu guys, ngomong-ngomong tentang Indomaret, Alfamart, gue ngerasa butuh tempat perbelanjaan yang nggak ada tukang parkirnya. Karena di 2 tahun kebelakangan ini gue udah mulai jarang megang duit cash. Gue sampai pernah kan beberapa kali lupa gitu, pergi nongkrong sama si Nopal, tadi Family Mart atau Indomaret Point, aku lupa bawa duit cash. Terus si Nopal juga nggak bawa duit cash. Udah gitu ada tukang parkirnya. Kadang ngeliat kondisinya juga sih. Kalau emang kayak kadang kan gue nongkrong sampai mentok jam pengen tutupnya si tempat itu kan. Nah kalau si Family Martnya kayak udah closingan gitu ya udah mau ngomong dengan sopan ke tukang parkir, sorry nggak bawa duit cash gitu. Kadang tukang parkirnya juga mau diganti rokok. Nah kalau si Family Martnya kayak masih buka gitu, kadang diganti beliin air minum gitu guys. Sebenarnya dekat rumah gue ada Alfamart Indomaret. Kalau nggak mau bayar parkir harus jalan kaki. Ada polis. Tapi ini bukan berarti gimana ya guys, kayak ngomongin tukang parkir kayak tadi. Ini cuman sharing aja tentang kebiasaan gua yang nggak megang duit cash.
jarang megang duit cash gitu. Wow, jalanan Suharjo malam ini agak macet. Kayaknya karena ada itu deh, galian-galian itu. Wow, besar banget alat berat. Nah ini Indomaret andalan gua sama Monik kalau lagi nggak megang cash. Biasanya gua ke daerah sini guys, karena di depan situ tuh ada Indomaret yang free parking aja. Ini ada minuman namanya Tian Lala. Dia tuh mirip-mirip cagi gitu, kayak teh-tehan. Nah itu enak sih menurut gua. Terus dia juga di range harga yang lebih murah daripada cagi atau TG.